Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Jumat tanggal 30 Januari 2026. Hari ini adalah hari biasa dalam pekan biasa yang ketiga dengan warna liturgi adalah hijau. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema perumpamaan tentang benih yang tumbuh dan tentang biji sesawi. Sahabat kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab kedua Samuel 11 ayat 1 sampai dengan 4a, 5 sampai dengan 10a, dan ayat 13 sampai dengan 17. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 51 ayat 3 sampai dengan 7 dan ayat 10 sampai dengan 11. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Matius 11 ayat 25 dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Markus 4 ayat 26 sampai dengan 34. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam kitab Yoel 3 ayat 13, untuk Injil Markus 4 ayat 29 dan Injil Matius 13 ayat 31 sampai dengan 35 dan Injil Lukas 13 ayat 18 sampai dengan 19, untuk Injil Markus 4 ayat 30 sampai dengan 34. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025, tanggal 27 Januari 2023, dan tanggal 29 Januari 2021. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Markus 4 ayat 26 sampai dengan 34. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, "Beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Perumpamaan tentang biji sesawi. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama, kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian kuntum ini ke jaringan Anda, silakan Anda tekan tombol share yang ada di bawah video kuntum ini. Baik sahabat kuntum yang terkasih, mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Markus 4 ayat 26 sampai dengan 34 terdiri dari dua bagian.
yaitu Injil Markus 4 ayat 26 sampai dengan 29, perumpamaan tentang benih yang tumbuh, dan Injil Markus 4 ayat 30 sampai dengan 34, perumpamaan tentang biji sesawi. Kedua perumpamaan yang ada dalam bacaan Injil pada hari ini menggambarkan betapa kondisi apapun yang terdapat pada tahap awal, walaupun kecil serta lemah, ternyata bisa berdampak dan mampu menghadirkan suatu karya luar biasa pada akhirnya. Agar si kecil pada tahap awal ini mampu menjadi si besar pada tahap akhir, tentu dibutuhkan keberanian untuk mengambil langkah awal, mau menerima masukan-masukan untuk perbaikan, dan memberi diri secara utuh, penuh, bulat, dan tanpa cadangan apapun untuk melaksanakannya. Seperti benih serta biji sesawi yang harus melalui suatu proses agar berkembang dan bermanfaat, maka begitu pula dengan iman kita selama ini. Agar iman dapat tumbuh dan berkembang dalam aneka situasi dan kondisi, maka dibutuhkan kerelaan untuk bersatu dengan satu atau lebih banyak hal. Proses keterbukaan ini akan membawa pembaharuan diri dan bahkan identitas. Iman akan berkembang jika bersentuhan dengan berbagai peristiwa kehidupan suka dan duka, sehingga menjadi tahan uji, berdaya guna, dan berdaya ubah. Sahabat Kuntum yang terkasih, idealnya makin bertambah usia seseorang, maka makin berkualitas pula iman orang tersebut. Kedewasaan pribadi dan iman perlu berkembang seiring sejalan. Marilah kita berproses menjadi pribadi dengan iman yang berkualitas, sehingga nanti bisa menjadi sosok yang memiliki kedewasaan pribadi dan kedewasaan iman, sehingga menjadi berkat dan tanda kasih yang sempurna bagi sesama. Bagi Allah Tritunggal Maha Kudus, tindakan terkecil sekalipun yang kita lakukan bagi sesama dan lingkungan, demi kebaikan bersama, akan berdampak besar bagi dunia melebihi yang kita bayangkan. Dengan demikian, maka marilah kita berbuat baik dan benar setiap hari kepada sesama, lingkungan, tanpa memandang asal-usul dan status, kapanpun serta dimanapun kita berada. Mendatangkan kebaikan dan kebenaran bagi sesama dan lingkungan, sesungguhnya mendatangkan kebaikan serta kebenaran bagi diri sendiri. Juga pada akhirnya, berdasarkan kitab Galatia 6 ayat 7 sampai dengan 10. Hal ini juga akan memampukan kita untuk menghadirkan kabar baik sukacita Injili dan kerajaan Allah Bapa di dunia. Selamat beraktivitas di sepanjang hari ini, serta selamat menjadi pribadi yang baik dan benar, agar Allah Tritunggal Maha Kudus berkenan sepanjang hari ini. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama, kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih. Selamat hari Jumat penuh berkat. Selamat pagi dan shalom.